Oke, selamat datang di channel TSC TV. Kali ini kita tidak akan bahas tentang uh, pemrograman. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Samsat Online. Aplikasi Samsat Online ini bermula dari keperluan kita selama pandemi. Jadi semua kegiatan dialihkan dari menjadi WFA atau work from home. Bermula dari kejadian pribadi ketika saya pajak motor istri saya itu sudah mau masuk habis masa ininya ya, jadi harus diperpanjang. Saya berpikir apakah saya harus mengantri di kantor Samsat, sedangkan kalau untuk antrian motor itu lumayan banyak, dan saya takut akan terjadi penumpukan gitu ya. Jadi antriannya panjang, kita nunggu, tambah lagi kondisi kita dalam masa pandemi, takutnya dari yang antri atau seperti apa gini. Lalu saya cari tahu dari berbagai ya, dari searching dari internet, juga tanya-tanya, masukan dari beberapa kawan. Tadinya ada tempat di Samsat di mall, saya biasanya ke mall untuk bayar di situ karena antriannya tidak terlalu panjang. Nah, kali ini saya tertarik untuk aplikasi Samsat Online. Saya berpikir tadi sebelumnya belum ada aplikasi yang untuk pembayaran pajak kendaraan motor secara online. Yang saya dengar baru berlaku di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu sudah punya Samsat Online. Nah, untuk saya yang di Provinsi Lampung itu saya belum pernah dengar. Nah, ketika saya ada aplikasi Samsat online yang nasional, nih saya jadi tertarik mau mencobanya. Apakah memang benar seperti yang saya dapatkan ceritanya dari internet maupun masukan dari teman-teman, masukan dari cerita dari kawan-kawan. Oke, tanpa lebih lama lagi, mari saya akan jelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Samsat Online. Oke, selamat datang kembali. Di sini saya akan coba memberikan tips untuk menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional. Ini adalah aplikasi Samsat Online Nasional. Jadi kita bisa membayar pajak kendaraan bermotor kita secara online tanpa harus datang ke kantor atau ke kantor Samsat terdekat. Oke, di sini ada menunya, menu pendaftaran, ada info proses, info pajak, TBPKP, pengesahan STNK, pindah bukti, ada pengaduan dan panduan. Yang pertama kita pengen cari tahu dulu kira-kira pajak kita kena berapa sih. Kita langsung ke menu info pajak. Ini saya contohkan provinsi, ini saya contoh Lampung, platnya BE, plat serinya, nah ini adalah jumlah pajaknya yang dibayar, total pajaknya. Nah kalau kita sudah yakin, sebelum masuk kita konsultan, saya anjurkan lebih baik baca panduan. Di sini ada dua panduan, yaitu panduan pendaftaran dan panduan pembayaran. Kita buka panduan pendaftaran. Nah, di sini dijelaskan menu ini berfungsi untuk wajib pajak melakukan pendaftaran pajak kendaraan secara online. Setiap proses yang telah selesai akan mendapatkan kode billing atau bayar yang digunakan untuk pembayaran melalui e-channel perbankan atau e-banking atau ATM yang telah kerjasama dengan pelayanan pembayaran. Adapun langkah-langkahnya seperti berikut. Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama nanti muncul halaman term and condition. Lalu setelah ini kita klik setuju.
Lalu kita isikan data-datanya. Di sini ada data nomor polisinya, lalu NIK, nomor KTP sesuai dengan data kendaraan yang pemilik kendaraan, pemilik pertamanya. Lalu ada nomor rangka, kita pakai 5 digit terakhirnya. Kontak ya diusahakan bisa sesuai dengan namanya, nama pemilik pertamanya. Lalu email yang kita gunakan. Kalau sudah, diklik lanjutkan. Lalu setelah klik lanjutkan, muncul detail pendaftaran. Di situ akan lihat jumlahnya dan segala macamnya. Lihat dari nama, NIK, nama, wilayah, milik, rangka, mesin, dan segala ini bisa dicocokkan dengan kondisi kendaraan kita. Lalu di situ nominal pajaknya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kode bayar ini berlaku 2 jam setelah dari proses pendaftaran. Jadi pembayaran. Jadi kita harus perhatikan ya, jadi waktunya 2 jam. Nah, SKPD akan dikirimkan ke alamat tertera di STNK. SKPD itu adalah surat bukti bayar dan pengesahan STNK. Nah, ditujukan ke alamat sesuai NIK kita tadi. Kalau sudah, tinggal kita klik setuju. Nah, lalu muncul bukti kita daftar. Terima kasih sudah melakukan dengan kode bayar, terus nomor polisi, totalnya. Ya, saran saya kalau misalnya kita pakai ini, kita dicoba di screenshot saja, diambil gambar layarnya, jadi biar kita nggak lupa ketika mau ini. Karena nanti ada di beberapa cara pembayaran, ada yang bisa menggunakan internet banking, ada juga yang tidak. Nah, ini adalah penjelasannya. Tadi yang dari gambar di atas, klik menu pendaftaran, lalu perhatian. Nah, tampilan beberapa kolom diisi sesuai yang dijelaskan tadi. Terus yang tadi juga ada kode bayar hanya berlaku untuk 2 jam, itu yang tolong diperhatikan. Nah, kalau sudah, kita tinggal pencet kembali untuk pendaftaran sudah selesai. Nah, sekarang setelah kita daftar, kita kan harus bayar. Nah, sebelum bayar, kita coba dulu di panduan pembayaran. Di sini ada beberapa bank yang bisa digunakan. Ada Bank BRI, Mandiri, Bukopin, BCA, BNI, Bukalapak, Bank Jatim, CIMB Bank, dan Bank Sutra. Misal kita ambil Bank BRI. Bank BRI ini hanya bisa digunakan dengan melalui ATM. Nah, ini sedikit sampai terakhir. Nah, kalau sudah diselesaikan prosesnya dan segala macamnya, tolong dilihat saja, diperhatikan pelan-pelan step langkahnya. Nah, tinggal nunggu proses sampai diperiksa di pusat. Untuk Bank Mandiri itu bisa melalui ATM, lalu bisa melalui Mandiri online juga bisa, ataupun bisa melalui teller. Nah, silakan dicek, dibaca sedetail mungkin. Jangan sampai kita nanti sudah mendaftar, terus ketika mau bayar ada masalah, jadi harus ini lagi. Lalu ada Bank Bukopin. Bank Bukopin ini bisa melalui channel Bank Bukopin. Lalu Bank BCA. Bank BCA ini melalui ATM. Bank BNI melalui ATM juga bisa melalui M-Bankingnya BNI. Nah, ini yang mulai Bukalapak.
melalui desktop ya, melalui komputer atau PC. Bukalapaknya, silakan dibaca. Lalu ada yang punya Bank Jatim, silakan bisa melalui Bank Jatim lihat aplikasi mobile banking. Lalu ada Bank CIMB melalui ATM atau melalui Okto Mobile. Dan yang terakhir adalah Bank Sultra. Bank Sultra adalah Bank Sulawesi Tenggara. Ini melalui ATM. Disarankan untuk setiap bank yang bekerja sama dengan Samsat Online diperhatikan detailnya, karena ada beberapa yang pernah saya coba itu kayak contoh Mandiri, kita pakai Mandiri Online itu kodenya tidak terbaca, bahkan sampai ke ATM pun masih belum bisa. Akhirnya coba kita pakai bayar pakai Bank BRI baru bisa. Oke, kalau sudah yakin, sudah kita pendaftaran, terus pembayaran sudah dilakukan, kita bisa cek progres dari kendaraan pajak yang kita ini di info proses. Di sini ada contoh satu. Ini kebetulan punya motor istri yang sedang diperpanjang. Kita bisa cek di situ ada nomor, tanggal daftar, nomor polisi, nama, NIK, kode billing, total, dan status. Kalau tadi kita baru selesai daftar, di situ tulisannya statusnya belum dibayar. Sampai kita melakukan pembayaran, nanti statusnya dia berubah seperti yang digambar, sudah dibayar. Kalau di info proses kita sudah dibayar, kita bisa cek ETBPKP-nya. Nah, ini kita masuk ke ETBPKP-nya. Nah, dari detailnya kita tinggal klik lihat. Kira-kira seperti ini. Lalu untuk melihat pengesahan STNK-nya sama seperti tadi. Tinggal kita masuk, terus kita ke view. Kita lihat, nah ini pengesahan STNK-nya. Nah, tanda QR code yang ada di sebelah kanan itu digunakan kalau kita ingin pindah perangkat. Jadi biar data ini ngikut pindah, jadi kita harus scan QR code ini di aplikasi di perangkat yang lain. Nah, untuk caranya dengan cara pindah bukti tadi. Lalu di sini ada menu pengaduan. Nah, ini pengaduan untuk pengelola aplikasi. Silahkan bisa jika ada keluhan atau apa bisa digunakan ini. Oke, sekian dulu tips dari saya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Terima kasih.